Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala muallifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'anallahu bihima wa bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Malam ini kita coba mengkaji tentang wasiat. Setelah kita mengkaji bab wakaf, maka malam ini kita coba baca tentang wasiat. Karena wasiat ini penting. Sering kita wasiat hanya berputar soal pribadi kita. Kalau mati saya ditanam di sini, atau kalau mati saya ditanam di sana, kalau saya meninggal kalian jangan bertengkar, kau harta bersama bekompeki. Nyan sering sinan meputa-puta dalam hal wasiat. Padahal bahagian daripada wasiat adalah mewasiatkan harta kepada jalan kebaikan. Bahkan ada riwayat dari Abi Amru, anna man mata bi ghairi wasiyatin la yatakallamu fi muddatil barzakh wa annal amwati yatazawaruna fi quburihim siwahu fayaqulu ba'duhum li ba'din ma bala hadza fayuqalu mata min ghairi wasiyatin. Bahwa orang yang mati tidak meninggalkan wasiat itu di alam barzakh tidak akan ditegur oleh orang-orang yang sudah duluan meninggal. Karena orang-orang yang sudah meninggal, orang mati, yatazawaruna fi quburihim, mereka saling menziarahi dalam kubur mereka. Siwahu, yang tidak diziarahi adalah kita yang tidak meninggalkan wasiat. Maka sebahagian mereka bertanya pada temannya, ma bala hadza, apa penyebab si ini tidak ada yang ziarah? Fayuqalu, maka disebut mata min ghairi wasiyatin, dia mati tanpa meninggalkan wasiat. Jadi itu salah satu pentingnya wasiat kita sebelum meninggal. Apa itu wasiat? Dalam syariat, wasiat itu adalah tabarru'un bihaqqin mudhafin lima ba'dal maut, berbuat baik dengan sesuatu yang benar yang dialirkan atau yang dikerjakan setelah meninggal dunia. Ya, jadi yang gekeun wasiat tapu buat jeroh dengan saboh-saboh hak tanyo
yang dipubut le urang leuh mati nyan wasiat eukeun menyatakeun kajak jau nyawa seat u masjid sedekah laun nyan wakilah eukeun tapi yang eukeun wasiat nyawa menyamati laun kajau nyawa ke masjid kajau nyawa ke sipulan kajau nyawa ke sipulen nyan wasiat. Wahya sunnatun muakkadah. Wasiat itu sunat muakkad. Jadi hukum dasar sunat muakkad tentang wasiat. Sunat katanya melakukan wasiat. Kadang-kadang wajib tawasiat. Idza nadaraha, apabila kita bernazar nakaoi dayo golom tempat tapeglah nyan wajib tawasiat bahwa lun na nazar oleh mati lun kapeglah sehingga be sampai hana dilaksanakan. Dan kadang-kadang najid yang haram tawasiat. Lagi contoh apabila berat dugaan gedayo atra yang tawasiat le gedayo digunakan pada tempat yang maksiat. Yang haram tawasiat. Kadang-kadang makruh tawasiat. Kiban cara makruh tawasiat lagi contoh nyawa mati lun harta kabagi bersama tujuan be icok lewari be icok lewali nyan hukum makruh. Wa in kana sadaqatu bi sihatin fa maradin afdalu. Hukum wasiat sunan muakkad sekalipun sedekah di waktu sehat terus pada waktu sakit itu lebih utama. Jadi walaupun hukum wasiat hukum sunan muakkad tapi tamu sedekah bakwate sehat yang lebih utama. Tamu sedekah bakwate sakit yang lebih utama. Jadi kalau sempat mati. Karena hadis Bukhari Muslim dipegah li Rasulullah afdalus sadaqati anta tasaddaqa wa anta sahihun syahihun ta'ammalal ghina wa takhshal faqra wala tamhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kadza wa li fulan kadza. Apa kata Rasulullah? Afdal sedekah bahwa engkau bersedekah padahal engkau dalam keadaan sehat, dalam keadaan pelit, yang engkau pikir akan kaya dan engkau takut akan fakir, dan jangan engkau pertempokan akannya sedekah sampai apabila sampailah roh kepada halqum baru kamu katakan li fulan kadza wali fulan kadza, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, nyan pajan takenyan wate kam krok rukum. Jadi kepada Nabi, sedekah yang paling afdal adalah sedekah ketika katanya tengah sehat dan ketika katanya tengah kriit.
yang tengah tak fikir kaya, tengah ia tu ke fakir, nyan wate nyan ke pegai Nabi hinan lebih utama, lebih afdal dalam sedekah. Baik dapat trip, baik wate katruh nyawang bak halkom baru takun kesimpulan sekian, kesimpulan sekian. Jadi yang afdal bak wate katanya dalam keadaan sehat. Fayam bagi Allah yang fala anha sa'atan, maka sepatutnya bahwa jangan lalai ia daripadanya wasiat sa'atan, satu saah pun. Jadi bab wasiatnya penting. Mesiat han gebi putuwaro. Kenapa? Karena ada hadis yang sahih, ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailatan aw lailataini illa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sihi. Tidak ada hak seseorang muslim, baginya muslim ada sesuatu yang diwasiatkan pada sesuatu itu, lalu tidur ia satu malam atau dua malam, terkecuali wasiatnya itu tertulis di sisi kepalanya. Jadi hanabut yang paling good urung muslim bila katanya wana sesuatu atetaih malam, yang paling good buatnya adalah tak tulis wasiat, tak peduk dia boleh. Ai mal hazmu awil ma'rufu syar'an, artinya tidak ada perbuatan yang lurus atau perbuatan yang baik pada syarak, illa zalika, kecuali menulis wasiat. Kenapa disuruh tulis wasiat? Li'annal insana la yadri mata yafja'uhul maut, karena manusia itu tidak tahu dia kapan disergap oleh mati. Tanya ada depu pajan disergap oleh mati. Jadi boleh jadi malam taihnya sehingga hana tabedahli. Maka karenanya geyo tulis wasiat bak wate getanya tanya malam. Wayam bagi lahu ayyadila fi wasiyatihi, dan sepatutnya baginya seseorang bahwa adil dalam wasiatnya. Karena hadis riwayat Imam Ahmad bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah fa idza jara fi wasiyatihi fayuhtamu lahu bi su'i amalihi fayadkhulun nar. Bahwa sungguh seorang laki-laki sungguh beramal ia dengan amal ahli syurga. Mana amal ahli syurga berarti dia selalu di dalam taat, dia selalu di dalam ibadah, di tabe-tabe dalam ibadah, sabe-sabe dalam taat, sehingga dia amalannya amalan ahli syurga. Fa idza jara bi wasiyatihi, apabila dia buruk dalam wasiatnya. Jadi na wate ji wasiat, na kewaris yang bukan ji zalim, maka dikhatamkan baginya orang itu dengan buruk amalnya, maka masuk neraka.
Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar, dan bahwa sungguh seseorang beramal ia dengan amal ahli neraka sab'ina sanatan 70 tahun. Pegah Nabi na uragam iaitu buat ahli neraka bermaksiat 70 tahun ni buat kok trip. Fayadilu fi wasiyatihi, lalu dia adil dalam wasiatnya. Fayuhtamu lahu bi khairi amalih, maka ditutup, dikhatamkan baginya dengan sebaik-baik amalnya. Fayadkhulul jannah, maka masuk syurga. Ya. Jadi khatimah amalnya sangat penting. Jadi ketika seorang diwasiat mate-mate lon nyopat peng 1 juta, kasih sedekah ke fakir miskin, misalnya contoh, atau kajuk ke masjid puo yang digunakan oleh nadhir, baik untuk imarah atau untuk maslahah berangkat puyet, atau untuk memberi makanan anak-anak yatim. Ya, nya wasiat. Nyan kaitamong di dalam meninggalkan wasiat, terus ketika dia meninggal dunia ada amalan baik yang sudah dia wasiatkan yang dilakukan setelah dia meninggal. Ya. Jadi nyamban penting pudakun wasiat di dalam agama. Yang baik gadah hak waris atau hak orang-orang yang mempunyai hak. Oleh karena itu harus adil. Maka gepegah watukrahu ziyadatu ala thulus, dimakruhkan akan wasiat lebih di atas 1/3 harta. Itu jika tidak dikasat akan mengharamkan bagi warisnya. Jika dikasat mengharamkan untuk waris, nyan haram kasatnya. Walaupun untuk bila waris dioke sah wasiat je. Jadi menyana harta katanya 100 juta umpama je, nyan menyata wasiat untuk infak, nyan baik lebih dari 1/2. Menyana 100 tak bagi leh 20 juta. Ya. Jadi baik lebih 20 juta. Tak apa lebih makruh hukum ni. Makruh hukum andai kata hana niat lam ati danyo untuk tak haram ke waris. Nyo kuasit aju di tengah harta manga beicok le wali. Nyamangat merumpak di ke wali. Nyan menyalagi nyan kasat danyo hukumnya haram. Karena kata pegadah hak wali. Nyo itamang di dalam hadis bunau. Kepegahi Nabi, urang agam ji beramal amal ahli syurga, tapi apabila ji pasek bak wasiat nyan ge khatam ji dengan amal buruk, maka masuk neraka. Sementara sira urang tu ji pebun amal ahli neraka sampai 70 tahun, tapi wasiatnya adil, tidak menzalimi sebahagian waris, maka dia akan dikhatamkan dengan amal ahli syurga, maka masuk syurga. Nyan ban penting adil di dalam melaksanakan wasiat.
Apabila katanya tawasiat lebih daripada seperlai harta, ya, nyan yang tembus wasiat tanya makna tembus hana payah lakaidin bak bandung wari menyabuna peng 100 juta cok aju 20 juta sesuai dengan yang ka diwasiat juk ho yang diwasiat. Apabila diwasiat lebih seperlai, katakanlah menya 100 juta diwasiat 50 juta kajuk ke masjid, tinggal 50 juta, sementara harta gonyan Bandung 100 juta, nyan yang tembus wasiat gonyan 20 juta, 20 juta. Adapun 17 juta tu supaya genap 50, nyan payah tanyang ba ahli waris, pesapan ahli waris mendum nyawa naga wasiat 50 juta berarti lebih seperlai 17 juta. 17 jutanya pu ke urang drawana nerida lagi wasiat urang yang kahanali untuk tajuk masjid. Menyabandum ahli waris jikeun jeut nyan tembus ban 50 juta. Tapi menyasidau ahli waris keun hanya setuju ulun habis 50 juta kena. Ya, nyan le padu menau 17 juta payah kembalikan kepada harta peninggalan yang lewat untuk wasiat hanya padu menau 20 juta. Nyan apabila tapu buat wasiat lebih daripada 1/3 harta, nyan menyahana tanian untuk tapu harum ke waris, menyataniat tapu harum ke waris, nyan kasat tanya untuk peharum harta tanya ke waris, nyan dasar deh. Ya, jadi sampai te kena mati kata pubur maksiat ini yang. Ya, barokon hana pri-pri puasa Senin Kemis. Wate kena melinggai kata pubur maksiat dengan menzalimi ahli waris tapu harum harta katanya baik cok le waris. Nyan kenyan yang kepegah oleh Rasulullah dalam hadis guna, maka dikhatamkan dia dengan amal ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Nyan pengertian daripada wasiat. Kemudian rukun wasiat ada 4. Yang pertama orang yang mewasiat, yang kedua orang yang terima wasiat, yang ketiga barang yang diwasiat, yang keempat lafai, ya, lafai atau sirat. Tasihu wasiatun mukallafin hurrin. Tasihu wasiatu mukallafin hurrin mukhtarin. Sah wasiat orang yang mukallaf. Mana mukallaf? Akil balik ka trumu. Lagi merdeka, bukan budak. Lagi mukhtar, pilihannya sendiri atau kemauannya sendiri, bukan dipaksa. Pajan mukallaf, pajan merdeka, pajan kemauan sendiri, indal wasiati ketika dia wasiat. Wate ji wasiat, jih mukallaf, jih merdeka, jih dalam keadaan kemauan sendiri. Oleh karena itu, maka tiada sah wasiat daripada sabi, anak-anak, dan orang gila karena hana mukallaf, dan orang yang budak, rakek, dan tidak juga daripada orang yang dipaksa. Untuk apa diwasiat? Li jihati halin,
bagi jalan halal seperti membangun masjid dan maslahahnya masjid. Sah tawasid bagi getanyo yang mukallaf, getanyo merdeka kelamin, sah wasiat. Ho tawasid bak jalan halia, berarti hansah wasiat bak jalan maksiat atau bak jalan haram. Jadi syarat pada wasiat itu adamul maksiat, bena maksiat. Nyo he bak be maksiat pu maksiatnya maksiat urang udip atau maksiat goknya maksiat urudip jezid. Kiban contoh maksiat urang udip lagi gewasiat untuk pegat tempat jib arak. Nyan maksiat urang udip. Nyo mati-mati leung, nyo lampuhnyo kapegat ke lapangan bola. Je menan. Bola na maksiat. Maksiat. Itu lu payangnya, Iwan. Ya, berarti hanjit tawasid tanya ke lapangan bola. Hah? Awak dah habis betul kok. Boleh. Kesimpulan bahwa wasiat itu berbuat baik dengan hak kita yang dikerjakan setelah mati. Yang kedua, wasiat hukumnya sunat muakkad. Sekalipun bersedekah waktu sehat dan waktu sakit lebih utama. Yang ketiga, sepatutnya kita jangan lengah setiap saat untuk meninggalkan wasiat ketika tidur malam. Karena insan itu tidak tahu dia kapan disergap oleh mati. Yang keempat, makruh mewasiat lebih di atas sepertiga harta. Yang kelima, sah wasiat orang mukallaf merdeka untuk jalan yang halal. Berarti tidak boleh wasiat kepada jalan yang haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya, Abi. Apakah wasiat wajib ditunaikan dengan sesuai dengan yang diucapkan oleh orang yang mau meninggal, atau boleh dengan cara lain itu tujuannya sama? Contohnya misalnya diwasiatkan untuk jual toko karena untuk bayar utang toko misalnya. Namun dari ahli waris mempertimbangkan kalau kita jual toko itu harganya mungkin sangat rendah. Nah, sehingga diambil keputusan untuk ditunda dulu bayar wasiatnya, tapi dicari cara lain, entah itu mungkin dari uang gaji atau dari lain untuk dibayarkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mulia Abu di Lambangan dan jemaah sekalian. Salah wasiat bagi harta yang sudah 70 tahun melakukan wasiat dengan melakukan wasiat yang sebenarnya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian majlis ilmu yang insyaallah berkata, seorang ayah mempunyai anak perempuan satu, lelaki satu. Berarti anaknya dua. Waktu dia meninggal sakit, dia buat wasiat, bagilah ini harta 1 juta, 50 juta untuk anak perempuannya, 50 juta untuk anak dunia. Apakah cara itu boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terakhir saya maksudnya sama. Jadi menyelewengkan atau memalingkan wasiat daripada si tukang wasiat sendiri itu haram. Lebih-lebih menyangkut masalah hutang. Karena diwajibkan menyegerakan lunas hutang. Kalau sudah si orang yang punya hutang berwasiat jualkan A untuk bayar hutang, itu haram dia membalikkan atau menukar atau melambat, menunda. Kecuali kalau hutang itu diambil alih oleh ahli waris. Artinya ketika meninggal, kata ahli waris, hutang yang si yang meninggal ini saya tanggung. Jadi tidak ada lagi sangkut paut dengan orang yang meninggal. Itu utangnya tidak lagi menjadi utang orang mati, sudah menjadi utang kita yang hidup. Maka katanya wana menyata tepu yah temu utang nyan bertajam-tajam tak tanggung utangnya. Dan harus jelas yan. Selamanya kan ngepegah le orang yang pedatau, yang ceramah, yang tausiah menyena utang piutang nyo ni dekati ahli waris. Ahli waris sengam ke rawai. Ni tu tepui iem rawai. Nyan manteng utang main. Tapi yang betul kiban, yang betul kun ahli waris menyena utang ayah lon so yang na mengalih ke lon yang tanggung han alim sangkung ayah. Nyan utangnya langsung menanggung di atas orang yang tanggung. Tapi menunda wasiat yang diwasiatkan itu hukumnya haram. Yang kedua, persoalan wasiat tanam. Ya, nyo masalah benar ke pegah geyo wasiat bak jalan yang halia. Lagi contoh bangun masjid. Ta wasiat draw tu tayu tanam draw tu la lampuh masjid. Yang contoh nyan hanje pubut. Pakan hanje pubut karena tanah masjid hanje temanam. Tanah masjid nyan gewakaf untuk bangun masjid, kan gewakaf untuk tanam urang. Kecuali kali kecilnya ohna lun wakaf untuk makbarah, tanam maju so yang tanam. Ya. Tapi menyawakaf untuk masjid tidak boleh kita tanam. Kalau wakaf untuk makbarah tidak boleh buat masjid. Nya hansah wasiat. Pakan hansah wasiat karena wasiat bak buat maksiat. Ya, jadi jid hanaga pubul le urang yang udip. Kan kata tanah masjid kan. Punya tanah perkuburan di ke masjid yang kan tanah masjid yang apa? Yang hanjil dalam lampu masjid. Lampu masjid yang tanahnya terdepu wakaf untuk masjid. Beda dengan tanah yang umum. Dia pakai untuk barang kapur. Pakai je barang kapur je. Ke temanam je, ke masjid je, ke sekolah je.
ke kantor je. Pu yang perle you pakai ke wakaf ke umum. Yang beda. Tapi menyang wakaf ke masjid, hanjir tarobah je ke kuburan. Ke wakaf ke kuburan, hanjir tarobah tak pegang masjid. Nyo tanah kuburan tapi nah mentang tablo tanah lain ke kuburan, nyo tanahnya tak cok ke masjid. Jid hanjir. Tidak boleh. Kiban, nya ada puas satu tanya apa ada tetap urang jamun le. Tak katrip. Nyanci wajib tak ingkari kan jid. Jid. Asai mantang sabo kampung. Yang hanjir ni puo manya leung tigli. Kanya contoh. Misir tanya meninggal. Kampung di Medan, pinya bae besar-besar. Tak wasiat tu nya mati-mati leung ka puo Medan ni dia tanam. Nyan na wajib ipatih le wali wari. Hana. Pakah hanjir karena maksiat ipu buat nyan maksiat ngan jime mayat gede hukum ji haram kan, haram pindah mayat pada tempat mati kan, haram. Part yang mati hinan tanam kecuali orang kampungnya hai terima. Narjana wo metang. Sama jid. Hanjit pinah. Bahina ke deh. Udah kira kam sepat je. Lebih leh berat. Oh ya ada bu no. Jud apabila ijih watte leuh menengai tanyo ikun duai nyai tanyo tam je ayu bek tadang lagi hukum nyanjit tapi menyo tidra wai kun lagi hukum nya hanya pati wasiat karena dasar ya tapi menyo ikun nyoi tanyo tam je bek lagi hukum nyanjit tapi menyajikan nyoi tanyo lagi hukum nyan wasiat betul karena gak ada hak seagam nyai tanyo bek ta wasiat nyan menyai damai pungkot ya bek lihat pakai tengku hinam beri damai pungkot dalam bentuk apapun jadi katanya hal-hal yang lagi nyan sebaiknya bek ta wasiat tanyo na harta bacuk tepo kan. Nana tempadum ro. Bek saga-sagai tawasit nyo mati lung bek kom pakai kau sama. Nyambe. Pakan karena terzalimi sebahagian awaknya. Dan kata peharam harta si A yang seharusnya merumpak 2 kali kayak merumpak 1 kali. Nah, ini yang kepegah pun oleh Rasulullah. Tidak uragam ji pubun amal ahli syurga tapi watai ji wasiat ji pubun pasai ji watai wasiat. Maka dikhatamkan dengan amalan ahli neraka masuk neraka. Ya, padahal beok tak masalah. Ya, tayu pegah nyo kabagi sama indang agam. Jadi hati sagam kamu ilanya rok yo. Ya. Kibancit jut wasiatnya kan berjeroh-jeroh wakah. Ya, harta berjeroh-jeroh. Ya, itu awaknya wajib mendamai kerawai. Ya. Jut baik pungkan bicara masalah. Hanya lagi hukum. Yang payah pubuk menan. Dan baiknya wali yang manteng di bawah umur. Menyamantang yang golong balik hanya je tak pubuk menan karena dia hansah yidin namanya mantang balik
mentang bawah umur. Nah, namanya mentang 6 tahun. Yang kapah buat lagi hukum. Karena hana pat lagi idin. Hana jiji idin ji kalau ahli. Payah preh sampai balik kamat metun. Wallahu a'lam bishawab.